Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, yang mana yang kita pelajari adalah tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dalam materi ini nantinya kita juga akan membahas tentang strategi dan metode dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Dalam konteks hijrah ke Madinah, ini terjadi pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, yang mana hijrah ke Madinah ini tujuannya adalah untuk mencari tempat yang aman untuk mengembangkan dakwah Islam. Kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu amatlah berat, karena memang Nabi dan para pengikutnya selalu mendapatkan hinaan, kemudian cacian, siksaan, pemboikotan, sampai dengan ancaman pembunuhan. Ini menjadikan Islam tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga dalam keberlangsungannya Nabi menyuruh kepada para umatnya untuk melakukan hijrah ke Madinah. Tentu keinginan dari Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah ini mendapat sambutan yang sangat baik dan tangan terbuka dari orang-orang Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah di kota Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, di mana masjid ini merupakan pusat kegiatan ibadah dan sosial. Jadi yang utama dan pertama yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah, yaitu salah satunya adalah membangun masjid. Karena memang masjid ini menjadi pusat dari segalanya pada waktu pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kita tahu bahwa Muhajirin adalah sekelompok orang atau kaum yang berasal dari kota Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan kaum Muhajirin. Sedangkan Ansor itu adalah orang-orang pribumi atau orang-orang asli yang tinggal di kota Madinah. Dan mereka keduanya disaudarakan atau diikat dengan tali persaudaraan, yang mana dasarnya adalah keimanan, bukan darah dan bukan nasab atau keturunan. Kemudian Nabi juga membuat sebuah piagam Madinah, karena memang kita tahu bahwa masyarakat Madinah ini merupakan masyarakat yang multikultural, artinya terdiri dari berbagai suku, berbagai kabilah, sampai dengan berbagai agama, sehingga pembuatan piagam ini sangatlah penting. Dan ini juga berkaca dari masa lalu kota Madinah yang penuh konflik, yang penuh peperangan antara kaum satu atau kabilah satu dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Tentunya pembuatan piagam Madinah ini untuk menjaga hal-hal buruk yang pernah terjadi di Madinah. Dan piagam Madinah ini merupakan sebuah konstitusi pertama dalam sejarah, yang mana di dalamnya mengatur hubungan antar suku dan agama, kemudian menjamin kebebasan beragama, menciptakan keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir adalah membangun masyarakat multikultural. Piagam Madinah ini juga merupakan sebuah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad melalui tata kelola masyarakat yang adil dan bijaksana. Tentunya tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang madani atau bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berbeda suku, berbeda kabilah, maupun berbeda agama. Kemudian ada beberapa metode yang digunakan oleh Nabi dalam berdakwah. Yang pertama adalah metode bil hikmah, yang kedua adalah metode bil mauizah,
Kemudian yang terakhir adalah metode bil mujadalah. Untuk metode bil hikmah sendiri yaitu metode dakwah yang menggunakan kebijaksanaan dan kelembutan. Tentunya ini akan menarik seseorang atau membuat seseorang untuk bisa merasakan kenyamanan atas komunikasi mereka, kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kebijaksanaan dan kelembutan ini menjadikan seseorang mau dekat dan senantiasa ingin selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada bil mau'izah, yaitu nasihat yang baik dan menyentuh hati, karena nasihat yang baik dan menyentuh hati ini akan menjadikan seseorang menjadi lebih mudah menyadari sesuatu hal. Ya, artinya di sini menyadari yang dimaksud itu adalah menyadari hakikat kebenaran. Kemudian ada bil mujadalah, yaitu dialog dengan tata cara dengan cara yang baik. Kita tahu dalam kepemimpinan Nabi Muhammad dalam memimpin itu selalu menggunakan cara musyawarah, atau dalam bahasa modernnya adalah demokrasi atau demokrasi maksud saya. Di mana dalam musyawarah seseorang bisa mengungkapkan pendapatnya, ya baik itu si A, baik itu si B ataupun si C. Semuanya diberikan porsi yang sama, diberikan hak yang sama untuk bisa berpendapat dan kemudian mendiskusikan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian adapun strategi dakwah yang efektif atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu bisa efektif itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah keteladanan atau uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keteladanan atau contoh perilaku itu merupakan sebuah gambaran yang komplit dan efektif untuk bisa dipahami oleh seseorang. Ya, karena manusia itu lebih cenderung atau lebih gampang memahami contoh perilaku daripada harus memahami teks-teks normatif yang biasa kita pelajari pada buku-buku pelajaran. Kemudian pembentukan institusi, di mana pembentukan institusi ini adalah yang dimaksud masjid sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan. Kita tahu bahwa Nabi ketika berdakwah di Madinah itu sering menggunakan masjid sebagai tempat dakwahnya, dan itu merupakan sebuah pendidikan yang diberikan Nabi kepada umatnya. Sehingga pembuatan masjid di awal-awal dakwah Nabi Muhammad itu memang sangat penting karena fungsinya yang sangat besar. Selain itu, masjid juga sebagai pusat pemerintahan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian melakukan pendekatan personal, yaitu membangun hubungan personal dengan setiap individu. Tentunya ketika kita kenal dengan seseorang, makanya kita harus mengetahui benar-benar mengenal mereka, baik itu karakternya, baik itu emosinya, baik itu sifatnya, sehingga ketika seseorang itu mendapatkan masalah, kita bisa membantu dengan memperhatikan sifat dan karakter yang dimilikinya, dan itu menjadikan penanganan akan lebih efektif. Kemudian keadilan sosial, yaitu menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat, mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu raja, anak raja, atau bahkan anak orang miskin, semuanya mendapatkan keadilan, karena pada dasarnya semua orang itu sama, yang membedakan adalah imannya. Kemudian dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah ada beberapa hasil yang bisa kita lihat, yaitu diantaranya adalah
Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dalam konteks pertumbuhan umat, kemudian ada ribuan orang yang masuk Islam, sampai dengan terbentuknya masyarakat yang kuat. Tentunya masyarakat yang kuat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang madani, masyarakat yang tolong-menolong, masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hasil yang bisa kita lihat yaitu adalah transformasi sosial, di mana penghapusan sistem kasta yang dulunya pernah ada, terutama di kota Mekah, ini semuanya dihapuskan, termasuk di Madinah. Kemudian kesetaraan hak dan kewajiban itu juga diberikan karena setiap orang itu sama, dibekali dibekali modal yang sama dari Tuhan. Makanya antara hak dan kewajiban itu harus diberikan seadil-adilnya atau harus setara. Kemudian sistem ekonomi yang adil untuk menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Salah satu indikatornya adalah yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, ya, adil untuk semua pihak, ya, untung bagi penjual dan untung bagi pembeli, itu yang dimaksud seperti itu. Tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, di mana apa yang bisa kita pahami dari pola materi ini yaitu tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah bahwa dakwah harus dimulai dengan membangun fondasi yang kuat. Itu perlu, karena ketika dakwah tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, maka yang menjadi pertaruhannya adalah keimanan yang dimiliki orang-orang akan hancur atau mudah hancur. Kemudian keteladanan lebih efektif daripada sekedar kata-kata, ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, keteladanan itu merupakan gambaran hidup yang bisa ditangkap dan dipahami oleh manusia. Karena manusia itu cenderung lebih mudah memahami gambar atau gambaran hidup daripada teks-teks normatif. Kemudian pendekatan yang bijaksana dan bertahap itu memang harus dilakukan, karena setiap orang belum tentu langsung menerima ketika ada hal-hal yang baru. Mereka butuh tahu, mereka butuh menganalisis, mereka butuh memahami. Jadi harus dilakukan secara bertahap. Kemudian membangun masyarakat yang adil dan harmonis itu perlu, karena memang tujuan dari diturunkannya Nabi adalah sebagai rahmatan lil alamin dan namanya pada masyarakat madani. Kemudian yang terakhir di sini saya ingin menyampaikan salah satu surat dari Al-Qur'an, yaitu surat Sajdah ayat 24, yaitu dan kami jadikan dari mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Secara eksplisit mungkin bisa kita pahami ayat ini ditujukan untuk dasar penamaan Khulafaur Rasyidin, tapi pada dasarnya kalimat ini ditujukan kepada setiap umat Islam atau bahkan setiap manusia, karena manusia di dunia posisinya adalah sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin untuk diri sendiri maupun pemimpin untuk lingkungannya sendiri. Oke, untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung, ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.